mempersiapkan Alkitab dan persembahan. Nah, persembahannya nanti disiapkan dulu ya adik-adik, nanti dimasukkan di amplop, nanti diberi tulisan sekolah minggu dan diberikan kepada orang tua, nanti orang tuanya akan memberikan ke gereja. Oke, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan. Mari kita memujikan selamat pagi Tuhan. Sekolah minggu, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami walaupun dalam keadaan seperti ini kami boleh berkumpul memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami agar boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. God is so good. Pakai gerakan ya adik-adik. Semuanya selamat hari Minggu. Gimana kabar semuanya? Nah, di minggu kali ini kalian akan ditemani oleh Mas Yudi yang akan bantu kalian membawakan firman di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mulai dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mas Yudi pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan di hari ini. Berkati kami semua Tuhan untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan meresapinya dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya pada masa kami berdoa. Amin. Nah, di hari ini Mas Yudi membawa sebuah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37 mengenai seorang Samaria yang murah hati. Nah, ceritanya kayak gini. Jadi, pada suatu hari, ini kan Yesus sama murid-muridnya lagi jalan-jalan. Nah, di suatu kota, datanglah dia didatangi oleh seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu tanya sama Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepada ahli Taurat itu, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Isinya adalah, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Terus kata Yesus kepada ahli Taurat itu, "Jawabanmu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, si ahli Taurat itu tanya lagi, "Terus siapa dong sesama manusia?" Nah, di situ akhirnya Yesus memulai sebuah cerita, sebuah perumpamaan mengenai seorang Samaria yang baik hati. Kayak gini ceritanya. Di suatu hari yang terik, ada seseorang dia sedang melakukan perjalanan. Nah, dia sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, kayak gini adik-adik, beda ya melakukan perjalanan dulu dan sekarang ya. Kalau sekarang kita kan bisa ya perjalanan itu naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, macam-macam. Jadi perjalanannya bisa rame-rame dan juga cepat. Tapi kalau zaman dahulu, ketika ada seorang dia melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lain,
dia harus berjalan kaki atau mungkin naik kuda atau mungkin juga naik keledai. Pokoknya tidak mungkin secepat yang sekarang. Nah, kebetulan dia sedang melakukan perjalanan seorang diri di tempat yang sepi. Apa yang terjadi kemudian? Di tengah jalan, dia bertemu dengan sekelompok perampok. Lihat ya, ini ada 2 orang perampok. Jadi dia dirampok oleh perampok itu, barang-barangnya hilang. Gak cuma barang-barangnya, bajunya nanti dicuri, semua barang-barang berharganya dirampok, bahkan dia sendiri pun dilukai oleh perampok tersebut, sehingga seluruh yang dia miliki itu hilang. Dan akhirnya dia jatuh di tanah, dia jatuh terluka, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak karena seluruh badannya kesakitan habis dirampok. Gimana dong pada orang kayak gini? Nah, untungnya beberapa waktu kemudian ada orang yang datang melewatinya. Nah, coba mau tahu siapa yang lewat, yang datang? Ini dia. Nah, ada seorang imam yang lewat. Tahu kan imam itu siapa kan? Jadi imam itu tuh kalau sekarang tuh mungkin kayak pelayan gereja, kayak pendeta mungkin, atau mungkin kayak majelis gitu kan. Dia datang, tek, 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 tek. Tapi loh, ternyata dia cuma ngeliatin doang. Habis itu si orang yang terluka ini habis dirampok ini dilewati. Waduh, gimana dong ini? Si imam ini cuma melewati saja. Kasihan kan si orang yang terluka ini yang dirampok ini kan. Wah, habis itu ada lagi orang kedua yang datang melewati si imam ini. Si orang yang terluka ini. Dia adalah orang Lewi. Nah, orang Lewi ini juga adalah mungkin juga kalau zaman sekarang tuh kayak pekerja-pekerja gereja gitu ya. Nah, dia datang. Nah, tapi ternyata si orang Lewi ini dia juga hanya melihat, habis itu melewati si orang yang terluka ini. Waduh, gimana dong? Masa tidak ada orang yang mau menolong orang yang terluka ini? Kasihan kan dia. Nah, waktu berlalu hingga akhirnya ada orang ketiga yang datang melewati si orang yang dirampok ini. Dia adalah orang Samaria. Oke, siapa sih orang Samaria sebenarnya? Nah, berbeda ya dengan kedua orang tadi. Ini kalau Mas Yudi memisalkan orang Samaria, imam, orang Lewi dan dia tadi, mereka itu sama-sama kemungkinan adalah orang Yahudi. Jadi mereka sama-sama satu bangsa. Tapi beda dengan orang Samaria ini. Dia orang yang bangsanya berbeda dengan mereka. Tapi ternyata itu tidak menyulut pembatas bagi orang Samaria ini. Ternyata dia datang menghampiri si orang terluka ini dan menolong orang yang telah dirampok ini. Apa yang dia lakukan? Nah, si orang Samaria ini memberi si orang yang dirampok ini minuman. Karena kan udah berjam-jam ya dia tergeletak di tanah ya. Habis itu dia ini ya kan terluka ya. Dia mungkin kayak ngasih pertolongan pertama. Tapi enggak cuma itu aja. Enggak cuma habis ditolong ditinggal gitu kan. Nah, si orang Samaria ini bawa nih orang yang terluka ini naik di atas keledainya. Tadi kan dia naik keledai ya. Untuk dibawa ke kota dan menuju ke penginapan.
kayak gitu. Jadi baik sekali ya si orang Samaria ini ya, dia nolongnya itu nggak setengah-setengah, hingga akhirnya sampailah dia di penginapan. Terus dititipin deh si orang ini kepada pemilik penginapan. Lihat ini, pemilik penginapan dan tadi orang yang terluka tadi kan, yang dirampok ini. Dia dibiarin istirahat di penginapan, nggak panas-panasan di jalan, dan juga si orang Samaria ini bayari dia uang penginapan, uang makannya dan uang obatnya. Jadi si orang tadi itu tidak perlu ketakutan gimana cara bayarnya habis dia terluka. Nah, Mas Yudi mau tanya sekarang, dari imam, orang Lewi, sama yang terakhir orang Samaria, di antara ketiga orang ini mana yang paling baik hati? Coba tebak. Ya, yang baik hati adalah si orang Samaria ini. Walaupun dia berbeda bangsa, latar belakang, tapi dia menolong orang itu tidak membeda-bedakan. Nah, itu adalah firman kita di hari ini. Oke, sebelum kita menutup firman kita di hari ini, Mas Yudi mau ngasih kalian sebuah ayat hafalan yang diambil dari Lukas 10 ayat yang ke 27. Akan saya bacakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ayat hafalan ini tolong nanti kalian rekam ya, direkam sambil baca ayat ini terus dikirim ke guru-guru sekolah minggu kalian. Oke? Sip? Nah, demikian firman kita di hari ini. Untuk menutup firman kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu, biarlah kami jadi anak-anak-Mu Tuhan yang tidak membeda-bedakan dan saling menolong Bapa, seperti orang Samaria yang baik hati. Hanya pada masa kami berdoa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Dadah. Kejadian keluaran, Imamat bilangan ulangan, Yosua Hakim, Hakim Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari, Ezra Nehemia, Esther Ayub, Mazmur Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hage, Sakaria, Maleaki. Akius, orang pendek, kecil betul dia. Dia manjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata,
Nah adik-adik, dari firman yang diceritakan oleh Mas Yudi, kita diajarkan untuk tetap saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, jadi adik-adik, pada saat kita menolong satu sama lain, itu kita juga sudah bersaksi dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya betul Mbak Ella. Nah adik-adik jangan lupa ya kreativitasnya nanti menghafalkan ayat hafalan yang sudah diberikan Mas Yudi tadi. Nanti dikirimkan ke grup orang tua sekolah minggu. Nah, adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan, adik-adik menyiapkan persembahannya, kalau sudah kita mau sambil menyanyikan persembahan kami. Doa persembahan dan doa penutup, Mbak Putri yang akan pimpin doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna ya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu sudah selesai.